Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kifayah Astuti sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah pengantar statistik di Universitas Borobudur Jakarta. Baik, pada pertemuan terakhir ini minggu ke-15 akan dibahas mengenai time series atau membuat persamaan linear dari data berkala. Pengertian time series adalah data-data yang disusun berdasarkan waktu. Time series berkaitan dengan data statistik yang dicatat, diselidiki dalam batas-batas waktu tertentu seperti jumlah penjualan produk, berkala tahun sekarang sekian, tahun berikutnya berapa. Jadi berkala. Harga penjualan barang, jumlah produksi dan upah tenaga kerja dan lain sebagainya. Sehingga pola perubahan data dapat dipantau, dengan demikian time series dapat digunakan untuk satu, untuk pembuatan keputusan untuk saat ini, kedua, untuk peramalan keadaan di masa mendatang terkait dengan data berkala yang ada. Ketiga, perencanaan kegiatan di masa mendatang untuk menentukan tren dari data. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, yaitu metode least square, didasarkan pada prinsip bahwa garis yang paling cocok sesuai dengan menggambarkan suatu time series adalah garis di mana jumlah kuadrat dari selisih antara data tersebut dengan garis tren, nilai trennya adalah minimum. Jadi ciri-ciri sifat kuadrat terkecil adalah Y dikurangi Y absen 0. Y dikurangi absen dikuadratkan tuh terkecil, hasilnya diambil yang terkecil. B kemiringan garis, persamaan tren linearnya sama dengan persamaan regresi linear, yaitu sama dengan A plus B X. Nah di sini misalkan ini datanya, ini diagram pencarinya, ketika X-nya sekian, Y-nya sekian, ketika X-nya Y-nya sekian, dan seterusnya, kemungkinan ini ada regresi linear. Nah, tren linear adalah tren di mana variabel X-nya di sini waktu. Kalau kita belajar menentukan regresi linear pada pertemuan table, itu dua variabel menentukan, ada variabel bebasnya, misalkan biaya promosi menentukan hasil penjualan. Tetapi kalau ini hanya datanya, variabel hanya waktu, X-nya waktu, kemudian Y-nya adalah tidak tergantung, hanya data berkala. Jadi kalau data berkala, jangan menggunakan regresi linear, tapi menggunakan tren linear, time series. Jadi tren linear adalah tren di mana variabel X-nya periode waktu berpangkat 1 dan mempunyai persamaan linear garis lurus, yaitu Y sama dengan A ditambah B kali X, di mana Y itu nilai tren untuk periode waktu tertentu. Data berkala nilainya itu bisa naik, bisa turun. Kalau B-nya positif, nah berarti persamaannya nanti naik. Kalau B-nya negatif, maka persamaannya makin lama makin turun. Di sini X periode waktu, hari, minggu, bulan, atau tahun bisa jadi. A konstanta yaitu nilai Y pada saat X-nya 0. Koefisien X yaitu kemiringan, koefisien B, ini bukan koefisien dari B yaitu kemiringan garis. Sekarang menentukan persamaan tren ada dua. Yang satu metode kuadrat terkecil atau least square, yang kedua metode matematis. Akan kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas metode kuadrat terkecil atau least square. Nilai A dan dapat ditentukan dengan metode kuadrat terkecil sebagai berikut, dan di sini nilai dan B dapat ditentukan dengan persamaan tren sebagai berikut. Dengan rumus, nah di sini data di sini X-nya adalah A itu sama dengan jumlah dari Y dibagi N, sedangkan B adalah jumlah dari X kali Y dibagi jumlah dari X kuadrat dijumlahkan, di mana Y nilai tren berkala, X jumlah periode, X tahun dengan kode X. Tahun kode X memiliki nilai yang berbeda untuk tahun ganjil dan genap. Jadi tergantung datanya kurun waktunya N-nya ganjil, beda lagi menentukan X-nya. Kalau N-nya genap, beda lagi. Jadi metode pada terkecil tergantung jumlah datanya N-nya. Nah, pertama, bagaimana untuk jumlah N-nya ganjil?
jumlah ganjil di sini nilai tengahnya itu 0. Misal ini ada 7 data. Nah, habis 7 ya habis tengahnya 0, berarti data pertama -3, -2, -1. Kemudian tengahnya 0. Kemudian X-nya itu 1, 2, 3 ini jumlahnya 7. Jadi X-nya tergantung jumlah data. Bagaimana kalau X-nya genap? Tidak ada 0. Tapi yang dipakai itu yang bilangan ganjil. X pertama -5, X2 -3, -1. Tengahnya langsung +1, 3, 5, dan seterusnya. Dari data berkala berikut ini tentukan nilai A dan B dan buatlah persamaan trennya. Sekarang untuk N ganjil jumlahnya tahunnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ada tengah ini nanti pada saat ini 0, nanti tengah X-nya 0, atas -1, -2, dan 1, 2 begitu. Sedangkan ini jumlah penjualan itu Y. Oke, kita buat. Sedangkan untuk N genap, soalnya sekaligus, jualnya data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tengahnya enggak ada di sini. Ini berarti paling atas -5 X-nya, ya, -5, kemudian -2, -1, ini +1, 2, dan 3. Pada saat -5, nilai Y-nya 150. Pada saat X-nya -3, ini Y-nya 170, pada -1 190 begitu ya. Di mana penjualnya dalam jutaan rupiah. Kita jawab untuk N ganjil. Nah, jadi tahunnya ini dari 71 sampai 75 ini 6. 5. Berarti ganjilnya pada saat ini tengah nih 0, tengah ini 225. Ketika X-nya -2, penjualannya 170, ketika -1 190. Kuncinya tengah itu 0. Jadi selalu ini X-nya 1 ketika 250, X-nya 2 ketika 320. X-nya enggak dijumlahkan, tapi jumlah penjualannya dijumlahkan. Kemudian X kalikan Y, ini kalikan 300, -340, ini -150, 0, ini 250, ini kalikan, ini salah ya, kalikan 2, 650, ini salah ketik. Setelah dijumlah ini positif negatif adalah 370. Sekarang X-nya dikuadratkan 4, 1, 0, 1, 4 dijumlahkan 10. Nah, selanjutnya dengan rumus tadi, maka A-nya adalah jumlah dari Y dibagi N. Jadi 1160 dibagi 5, maka nilai A-nya 232. Sehingga nilai B, jumlah dari X kali Y dibagi dengan jumlah dari X kuadrat bagi 10, maka ketemu bagi 10 37, ini bukan 10, salah ketik 37. Jadi persamaan garis tren penjualan produk dalam kurun waktu adalah Y sama dengan 232 ditambah 37 X, dari nilai B-nya 13, naik ke atas, miring ke atas. Sehingga perhitungan trennya ketika untuk tahun 1971 X-nya -2, masukkan X -2, oh ketemu pada awal pertama itu 71 158, satunya tadi juta ya. Satunya tadi juta. Ya, 170 juta ya. Selanjutnya di sini pada saat X-nya tahun 71. Selanjutnya pada tahun 72 berarti X-nya -1 masuk -1 ketemu 190 juta. Tahun ketika X negatif berarti 0 ya ternyata 232. Ketika 74 berarti X-nya 1 jadi 269. Ketika 75 X-nya 2. Jadi ini dimasukkan dalam tabel ini jumlah trennya nih. Nah, dimasukkan. Bagaimana kalau N-nya genap? N-nya genap itu Anda ada tengahnya. Jadi yang negatif -5, -3, -1, yang positif yaitu 1, 3, 5. Jadi tahunnya 70, ini jumlahnya 50, ini tahun pertama -5. Kalau jumlahnya genap, ini 170, ini -3, 190, -1, kemudian setelah itu ini 1, ini 35. Sama, jadi ini X dan dikalikan, X-nya dikuadratkan, nah nanti tahun trennya, tren itu dicari setelah ketemu persamaan trennya. Nilai dan A seperti di atas, pada dapat dirumus, nilai A adalah jumlah Y dibagi N. Jadi 1310 dibagi 6. Ketemu 118,33. Sedangkan nilai B jumlah XY dibagi
jumlah dari ekuator 70 ketemu 16,43, maka persamaan tren fungsinya adalah 218,33 ditambah kemiringannya 16,43 X. Jadi ini X-nya B-nya positif miring ke atas juga. Sekarang perhitungan trennya ketika tahun 70 berarti X-nya tadi min 5. Masukkan min 5 pada tahun 71 nilai trennya, nilai penjualnya 136,18. Ketika X-nya 71, X-nya min 3 dimasukkan min 3 X-nya ketemu 169,04. Ketika tahun 72 X-nya min 1 masukkan min 1 ketemu 201,91. Ketika 73 berarti X-nya 1. 73 X-nya 1 masukkan ketemu 234,76. Untuk tahun 74 X-nya 2 ini 2. Oh 3 ya, 3 dimasukkan. Ini ganjil ya, masukkan ketemu 267,62. Ketika tahun 5 jadi 5, masukkan 5 348 sehingga ini trennya fungsi genap ini nanti dari tulangan dimasukkan, dijumlahkan. Selanjutnya, bagaimana kalau secara model matematis, nilai AB dari persamaan tren dapat ditentukan dengan menggunakan eliminasi persamaan linear sebagai berikut. Jadi persamaan linear, persamaan 1 ini jumlah Y sama dengan N kali A, nanti A-nya nih variabel dicari, ditambah B kali jumlah X, kemudian jumlah X kali Y sama dengan nilai A yang dicari kali jumlah X ditambah B kali jumlah dari X kuadrat. Ini persamaan linear tersebut dapat dicari nilai A dan B, maka nilai A dapat ditentukan boleh dengan Anda dengan determinan boleh, dengan metode Kramer boleh, atau dengan eliminasi biasa. Sehingga dapat ketemu persamaan trennya. Langsung contoh, X tahun, kalau di sini tidak ada batasan ganjil genap, sama. X tahun kode X bagi data berkala bebas, nilai tren untuk tahun pertama ini logika langsung 0. Tahun 2, 2, 3, dan seterusnya. Ini ada kelewat. Tahun pertama itu 0, terus 1, 2, 3 ini kelewatan habis. Tahun kedua ya 2. Kalau tahun pertama 0, tahun kedua itu 1, tahun ketiga 2. Baik, pertanyaan. Tahun pertama 0, tahun kedua 1, tahun ketiga 2 gitu, yang benar ya. Jadi kita sama, X-nya dijumlahkan berapa, Y-nya jumlahkan berapa, X kalikan Y, kemudian X sama uriannya, mencari X kalinya dan X-nya dikuadratkan. Sehingga kita dengan persamaan, ini rumusnya, ini adalah ketentuannya, harus ingat rumusnya ya. Di sini jumlah Y, N kali A, nah ini jumlah Y, 5 kali A ditambah di sini 10. 10 itu jumlah dari X. Kemudian X kalikan Y, ini persamaan yang kedua. Kemudian ini jumlah dari X kali A, ini jumlah B-nya. 30 itu jumlah dari ekuator kali B. Jadi bisa ditentukan. Di sini ini ada 30B, ini 10B. Akan saya eliminasi supaya yang dieliminasi berarti apa? A saja, karena ini kelipatan 2, maka persamaan 1 kalikan 2, nah biar 10A. Maka persamaan 1 kalikan 2, 3.320 kalikan 2, kalikan 2, 10A, kali 2, 10B. Persamaan 2 tetap, kita kurangi, jadi negatif 370, ini jadi 10A sudah habis, ini jadi 20 min 30 min 10B, maka nilai B-nya adalah min 370 bagi min 10 ketemu positif, ketemu 37. Kemudian ini substitusi ke persamaan 1. Persamaan situ, B-nya ketemu, maka A-nya akan ketemu. A-nya ketemu 158. Jadi coba persamaan tren garis dengan metode matematis, Y sama dengan 158 ditambah 37X. Nah, selanjutnya ini kalau persamaan trennya ternyata sama dengan metode kuadrat terkecil. Nah, terserah Anda, kalau menurut Ibu sih lebih suka dengan metode matematis. Anda kalau mau dengan metode least square juga boleh. Kalau matematis itu X-nya nggak mikir ganjil genap. Pertama 0, terus urutnya 1, 2, dan seterusnya.
Kemudian mencari nilai itu X-nya waktu ya, kemudian cari X kali Y, kemudian mencari X kuadrat. Selanjutnya, bagaimana kalau merubah bentuk persamaan tren? Satu, merubah persamaan tren rata-rata. Dari persamaan tren tahunan dapat ditentukan persamaan tren rata-rata, baik setiap bulan maupun kuartalan atau triwulan. Untuk persamaan tren rata-rata berarti setiap bulannya, maka nilai A dan B masing-masing dibagi 12. Sedangkan untuk persamaan tren rata-rata setiap triwulannya, 3 bulannya, maka nilai A dan B masing-masing dibagi 4. Karena setahun ada 4, kalau dibagi 12 bagi 4 itu triwulan 3 ya, setiap 3 bulan tuh rata-ratanya berapa. Jadi persamaan tren rata-rata tiap bulannya yaitu Y sama dengan A dibagi 12 ditambah B bagi 2 juga. Sedangkan persamaan tren rata-rata setiap triwulannya Y sama dengan A dibagi 4 ditambah B dibagi 4 kalikan X. Bagaimana persamaan tren bulan dan tren kuartalan? Bukan rata-rata loh. Persamaan tren bulanan adalah tren antar bulan. Tren dari bulan satu ke bulan yang berikutnya. Untuk merubah persamaan tren tahunan menjadi persamaan tren bulanan, X dalam satuan bulan, maka A dibagi 12 dan B dibagi 12 kuadrat. Jadi persamaan tren tahunan, yaitu Y sama dengan A sama dengan BX dirubah menjadi persamaan tren bulanan, yang Y sama dengan A dibagi 12, ditambah B dibagi 144X. Selanjutnya bagaimana tren kuartalan adalah tren setiap 3 bulan untuk merubah persamaan tren tahunan menjadi tren kuartalan, maka A dibagi 4 dan B dibagi A kuadrat atau B dibagi 16. Jika persamaan tren tahunan adalah Y sama dengan A ditambah BX, maka persamaan tren triwulan Y sama dengan A dibagi 4 dibagi B dibagi 16X. Sekarang menggeser tahun dasar. Mengubah tahun dasar persamaan tren hanya mengubah titik permulaan. Berarti yang berubah nilai A-nya. Pada pengubahan tahun dasar yang berubah hanyalah nilai konstanta A. Sedangkan kemiringan garis B tetap. Oleh karena itu, dimanapun dimulai tahun dasar, maka nilai kemiringan persamaan tren selalu tetap. Contoh persamaan tren penjualan yang tadi setelah kita hitung, Y sama dengan 158 ditambah 37X. Dengan tahun dasar asalnya adalah 1971. Selanjutnya, jika tahun dasar diubah menjadi tahun 1974 menjadi tahun dasar, berarti maju 3 tahun. Maka untuk mencari A pada tahun 1970 sebagai tahun dasar, maka tinggal menunjukkan nilai X pada persamaan trennya, yaitu nilai A sama dengan X-nya diganti 3 ketemu nilai A 269, di mana nanti kemiringannya tetap 37, sehingga persamaan N dengan tahun dasar tahun 1974 yaitu Y sama dengan 269 dibagi 37. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan terakhir. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dan selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan Anda sukses semuanya. Selamat belajar, merdeka belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.